Di dalam surat An-Nahl 122 sampai 124, Anda bisa buka sendiri, bisa lihat. Dikatakan begini, summa auhayna ilai milata Ibrahima Hanifa. Jadi di sini ada kata apa? Sebentar ya. Ada kata mila. Mila, Anda bisa lihat sendiri dalam bahasa Ibrani ini. Anda bisa buka nih. Pengertian pengertian peraturan perjanjian sunat. Sunat ternyata dalam bahasa Ibrani berit itu adalah perjanjian, sedangkan mila artinya apa tuh? Berit mila secara harafiah itu apa tuh? Mila itu ternyata artinya su ini bukan dari Kristen, ini bukan dari Islam nih. Dari serapan pagi itu. Sunat. Jadi berit mila artinya perjanjian sunat. Nah, sedangkan di dalam surah An-Nahl 123, mila artinya dalam bahasa Ibrani artinya apa? Sunat. Yang pertama. Kemudian, ini suara saya masih ada nggak, host? Halo. Takutnya hilang lagi nih. Nanti orang-orang jelas. Oke. Enggak, bagus. Kemudian, tadi kan siapa Apollos ini kan dia beralasan. Kenapa kita itu nggak sunat gitu loh? Karena kita bukan keturunan Yahudi. Lah itu kejadian 17 itu bukan keturunan Yahudi, orang-orangnya disunat. Gimana tuh? Bro Demian, saya hentikan Katanya dulu dibilang, ya. Bro Demian, saya hentikan dulu di menit yang pertama 33 detik. Pertanyaannya Pak Apollos bukan itu. Dia bertanya tentang surat Hud. Mungkin bisa dijawab agar waktunya nggak habis di 4 menit. Oke, jadi siap. Jadi beliau menanyakan tentang surat Hud yang dikatakan bahwa menjelaskan segala sesuatu. Mohon maaf ya Pak Apollos ya, kayaknya Anda udah pikun. Karena topik kita itu bukan soal kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Yang kita bahas masalah sunat. Ini kagak nyambung. Yang dibahas sunat bukan masalah kitab. Jadi mohon maaf ya, nggak sesuai topik. Jadi nggak perlu saya jawab karena nggak sesuai. Kemudian Anda tadi kan bilang sunat itu kan bagi keturunan Abraham. Lah gimana tuh bagi keturunan Abraham? Kejadian 17, orang-orang bukan keturunan Abraham, budak-budak disunat. Kenapa? Karena mereka mengikuti Abraham, mereka tinggal bersama Abraham, maka mereka disunat. Mereka bukan keturunan Abraham, tapi mereka disunat. Dibilang disunat keturunan Abraham. Buktinya ada orang bukan keturunan Abraham disunat. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Ini Bapak bisa baca nih. Kalau memang sunat itu Pak sudah diganti dengan sunat hati, pertanyaan saya, nih, Bapak bisa buka sendiri nih ya. Ini Kisah Para Rasul 16. Nih, Timotius turut serta dengan Paulus. Bapak bisa bacakan di sini ya. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan nih Pak. Menyunatkan dia nih. Nih, menyunatkan nih. Nih, moderator terus dong, dia sebutkan ayatnya lengkap. Ya, gimana? Ya, udah tadi dia sudah sebutin ayatnya. Kisah Para Rasul 16, 16 enggak disebutkan ayat. 16 ayat 3. Disebutin ayatnya. 16 ayat 3. Kisah Para Rasul, lanjut. Kisah Apostolos 16 ayat 3. Ya, lanjut silakan. Ya, jadi kalau memang sunat itu udah diganti Pak, jadi sunat kulub diganti jadi sunat hati. Pertanyaan saya, kenapa di Kisah Para Rasul 16 ayat Paulus menyunatkan siapa namanya? Sabar saya. Siapa nih? Timotius. Kalau memang sunat kulub udah diganti sama sunat hati, pertanyaan saya, kenapa Paulus menyunatkan kulubnya Timotius? Ayo jawab. Jangan kabur. Jawab. Udah, Bro Demian? Kan Sudah, oke. Kalau memang ya, sunat itu sunat kulub, belum. Dengarkan baik-baik nih. Dengarkan. Kalau memang sunat itu sudah diganti dengan sunat hati bukan sunat kulub, kenapa dengar lagi nih.
Kisah Para Rasul 16 ayat 3, Paulus menyunatkan kulupnya Timotius. Oke, ya. Silakan sudah dijawab. selesai.